Total kerugian dalam kasus ini bernilai 300 triliun rupiah dengan sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. 300 triliun guys, bukan M lagi, triliun. Kejaksaan Agung menangkap tersangka kasus korupsi komoditas timah Henry Lee saat tiba di Bandara Suta, Tangerang, Banten sepulang dari Singapura. Mantan bos pesawat komersil itu ditangkap usai dikabarkan dalam perawatannya di Singapura karena sakit keras dan masa paspornya habis pada 27 November 2024. Henry merupakan pihak swasta di kasus korupsi timah, yakni selaku beneficiary owner dari PT Tinindo Internusa atau TIN. Kejaksaan Agung sendiri telah menjerat 23 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022. 17 tersangka sudah mulai disingkan dengan 3 diantaranya telah dijatuhi vonis. Total kerugian dalam kasus ini bernilai 300 triliun rupiah dengan sebagian kerugian disebabkan oleh rusaknya ekosistem. Ketangkap lagi guys kasus korupsi timah yang melibatkan Henry Lee. Jadi kasus korupsi timah ini merugikan negara guys ya sebanyak 300 triliun. Ngari. 300 triliun guys, bukan M lagi, triliun. Aduh, kira-kira uangnya seberapa guys ya? Kalau ditaruh koper tuh berapa koper jadi? Ngeri, 300 triliun merugikan negara guys. Parah kan? Parah banget. Akhirnya ketangkap juga. Terus Pak Polisi, Pak Prabowo lanjutkan ya, berantas korupsi. Kejaksaan Agung menangkap Henry Lee terkait kasus korupsi timah guys. Jadi Henry Lee ini ditangkap oleh Kejagung ketika posisinya berada di Bandara Soekarno-Hatta guys. Jadi Henry Lee ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 27 April yang lalu guys ya. Sejak itu Henry Lee mangkir ya dari pemanggilan kepolisian ya sebanyak 2 kali. Jadi Henry Lee ini dalam pemanggilan yang pertama sebagai saksi. Jadi sebagai saksi ini ya tidak hadir juga ya dengan alasan sakit. Kemudian dapat informasi dari imigrasi Singapura bahwasanya Henry Lee ini telah berada di Singapura sejak tanggal 25 April. Jadi 2 hari sebelum pemanggilan yang pertama. Cuma Henry Lee aja guys yang menjadi tersangka, tapi adiknya juga ikut terseret juga menjadi tersangka. Jadi artinya ini emang pemerintahan Pak Prabowo ini beres-beres banget ya, beres-beres tentang korupsi ini. Semoga aja semuanya terungkap, kemudian uangnya bisa diambil alih oleh negara, dibuat untuk mensejahterakan masyarakat, rakyat seluruh Indonesia.